Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman, bareng saya pastinya di channel Novan JK. Nah, untuk bagi teman-teman yang mau pulang dari luar negeri, untuk saat ini pilihannya cuma dua ya teman-teman. Di karantina, yang kedua tidak di karantina. Nah, untuk yang di karantina itu sebabnya karena tidak membawa surat PCR ataupun swab teman-teman ya. Jadi meskipun bawa surat rapid test, itu nanti di Jakarta pasti di karantina ya teman-teman. Terus pilihan yang kedua adalah tidak di karantina. Nah, tidak di karantina ini karena membawa surat PCR, dan ini diwajibkan ataupun diharuskan berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Seperti pada video yang sebelumnya itu di sana pernah bahas tes PCR itu bagaimana caranya, yang diperiksa apa aja. Itu nanti di video yang sebelumnya itu udah aku bahas komplit ya teman-teman. Jadi tidak perlu ribut ataupun tidak perlu bingung bagaimana ataupun seperti apa tes PCR ataupun swab di luar negeri itu ya teman-teman. Kemudian bagi yang di karantina itu nanti persiapannya apa aja. Jadi misalkan di negara asal kita tidak bisa tes PCR, terus waktunya juga mepet. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini aku akan membahas persiapan apa aja bagi teman-teman yang sekiranya nanti kemungkinan tidak bisa ikut tes swab di negara asal. Untuk yang pertama ya teman-teman ya. Jadi sebelum pulang itu pastikan teman-teman menukar duit. Nah, jadi tukarlah duit itu di negara asal teman-teman kerja ataupun di luar negeri. Kenapa? Karena soalnya kalau misalkan di Indonesia ataupun di bandara Indonesia itu penukarannya kecil teman-teman ya. Seperti aku waktu dulu juga pernah kayak gitu, nukarnya di bandara Indonesia, dan ternyata penukarannya lebih kecil dibanding negara asal teman-teman. Jadi pastikan kalau bisa ya usahakan menukar itu di negara asal. Itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, persiapkan perlengkapan mandi ya. Nah, soalnya nanti pas di karantina ataupun menunggu hasil tes swab, entah itu di Wisma Atlet ataupun di tempat karantina yang satunya, itu kita di sana menginap antara 2 hari sampai 7 hari, bahkan lebih untuk yang positif ya teman-teman ya. Jadi pastikan sediakan perlengkapan mandi. Nah, perlengkapan mandi itu apa aja? Nah, seperti biasanya teman-teman kalau mandi, satu sabun, terus sampo, terus apa lagi? Sikat gigi, habis itu handuk, kemudian juga hanger dan sabun untuk mencuci ya teman-teman ya. Ada di sana beli tapi agak mahal ya teman-teman ya. Jadi kalau mau ngirit itu pastikan bawa dari negara teman-teman bekerja. Nanti di sana kita nggak usah repot ke sana kemari mencari perlengkapan mandi dan cuci. Kemudian untuk yang ketiga adalah baju ya teman-teman. Nah, ini pasti teman-teman bawa semua ya. Jadi pastikan pakai baju yang secukupnya untuk kita menginap di tempat karantina. Dan juga kalau bisa ya pakaian olahraga ya, karena kita di sana sebisa mungkin menjaga kondisi tubuh kita. Jadi kalau misalkan pagi hari ataupun sore hari itu selalu olahraga lari-lari ataupun ngapain di sana ada. Tapi biasanya teman-teman yang di karantina itu olahraganya lari-lari ataupun jalan-jalan mengelilingi daerah situ. Kemudian untuk selanjutnya itu bawa makanan ringan teman-teman. Nah, jadi bawalah makanan ringan yang enteng-enteng aja. Nanti kita pas di tempat karantina kita nggak usah repot membeli keluar. Di sana di tempat karantina memang sudah disediakan makan 3 kali sehari, dan menunya pun itu udah termasuk lumayan ya teman-teman. Jadi di samping itu kita tidak dikasih makan lagi. Jadi kalau yang suka ngemil pastikan membawa makanan ringan. Kalau beli di luar pasti ya agak mahal dan juga repot. Tahu sendiri kalau di tempat kayak gitu harga bisa melambung tinggi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nggak suka menunya menu makanan di Wisma Atlet ataupun tempat karantina, nanti teman-teman juga bisa GoFood ya. Jadi tinggal download aplikasi,
terus tinggal telepon GoFood-nya, nanti datang ke situ dan bayar kayak biasanya. Jadi jangan terpaku kalau misalkan khawatir makanan itu tidak cocok dengan selera kalian bisa GoFood. Kemudian untuk yang kelima, pastikan teman-teman juga membawa multivitamin ya. Nah, jadi dari negara asal itu sediakan satu botol multivitamin untuk menjaga kesehatan teman-teman. Karena di sana kita bercampur dengan banyak orang, terus kondisinya juga mungkin kalau di Jakarta itu panas, jadi kita harus menjaga kondisi tubuh. Jadi pastikan membawa multivitamin, cuman sebotol kecil itu udah cukup ya. Kemudian yang terakhir adalah kartu HP ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang nggak punya kartu Indonesia itu kebingungan di mana mau membelinya. Jadi nanti kalau misalkan kartu HP itu bisa teman-teman beli nanti pas ketika naik bus, kadang itu ada yang nawarin apa tuh kartu perdana. Kalau enggak ya nanti pas di Wisma Atletnya itu ada yang nawarin ataupun yang jual kartu perdana. Ya harganya pasti mahal ya teman-teman, mungkin bisa 100 ribuan itu ya. Kalau aku kemarin di bandara itu belinya 150. Nah, itu ngental banget ya. Tapi adanya cuma itu pas aku. Karena kalau misalkan nggak ada HP ataupun sinyal di sana itu nggak ada wifi-nya yang gratis ya teman-teman ya. Wifi-nya yang gratis kemungkinan juga udah dikunci teman-teman. Jadi kalau membeli itu kita bisa mengabari keluarga ataupun bermedia sosial lainnya supaya tidak bosan berada di situ dan juga bisa mengabari teman-teman yang ada di luar negeri ataupun di rumah keluarga kita. Jadi seperti itu tadi persiapan harus kalian persiapkan jika kalian nanti di karantina ataupun tidak ada waktu ataupun tidak bisa tes swab di luar negeri. Jadi persiapannya seperti itu, nanti kalian bisa kira-kira sendiri seberapa banyak yang kalian butuhkan. Oke teman-teman, itu dulu info dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa kalian komen di bawah ataupun bisa DM ataupun inbox ya teman-teman. Dan saya ingatkan lagi, misalkan ada teman-teman yang mau contoh surat PCR dalam bahasa Inggris itu kayak apa, nanti bisa inbox ataupun DM, nanti aku kasih lewat inbox ataupun DM. Oke, sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.